Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Andri selaku dosen mata kuliah Filsafat Pancasila dan juga para peserta debat tim pro dan tim kontra. Sebelum kita masuk pada debat kita pada pagi hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan kegiatan debat. Adapun tema yang akan kita debat pada pagi hari ini yaitu sumber daya alam kaya tetapi warga negaranya miskin. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta menghargai perbedaan pandangan. Pada kesempatan ini akan tampil dua tim, yaitu tim pro dan juga tim kontra. Saya selaku moderator akan memandu jalannya debat. Diharapkan semua peserta dapat mematuhi aturan dan waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Kristifora Gunutra. Saya di sini selaku moderator. Dan saya sebagai tim pro Adriana Yungkamasa. Dan saya Victoria Ocelin Regenti sebagai tim kontra. Oke, tanpa berlama-lama di sini saya akan berikan waktu untuk tim pro untuk menyampaikan argumennya dengan maksimal waktu 3-5 menit menjelaskan alasan dan menyampaikan poin utama. Untuk tim pro dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya dari tim pro setuju bahwa negara yang kaya sumber daya alam belum tentu kaya raya atau sejahtera. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut, banyak hasil kekayaan alam tidak sampai ke rakyat karena dikuasai oleh elit. Yang berikut, pengelolaan yang tidak optimal. Yang berikut, sumber daya alam tidak dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Ketimpangan distribusi kekayaan, hanya segelintir pihak yang menikmati hasilnya. Kategori pada SDA. Negara tidak mengembangkan sektor lain seperti pendidikan dan industri. Jadi kesimpulannya, kekayaan alam tanpa pengelola yang baik justru dapat menyebabkan kemiskinan. Apakah sudah argumen dari tim pro? Ya. Oke, waktu juga sudah menentukan. Di sini sudah penyampaian argumen yang pertama dari tim pro. Yang selanjutnya argumen dari tim kontra. Maksimal waktu 3-5 menit. Itu menjelaskan alasan tidak setuju dan menyampaikan bantahan awal. Saya persilakan kepada tim kontra. Terima kasih moderator. Saya sebagai tim kontra tidak sepenuhnya untuk setuju dengan pernyataan dari tim pro tersebut karena jika dilihat dari pandangan perspektif dialektika dan dikaitkan dengan filsafat Pancasila bahwa pertentangan antara kekayaan alam dan kemiskinan bukanlah hal yang mutlak melainkan dapat membuat masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia yang banyak merasakan ketidakadilan itu sendiri. Kekayaan alam itu sebuah potensi, bukan jaminan otomatis untuk sejahtera. Masalahnya bukan pada alamnya itu sendiri, melainkan bagaimana pemerintah itu menyelenggarakan atau menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan tugas itu sendiri. Contohnya tentang keadilan tadi. Itu saja. Oke, waktunya juga sudah pas. Di sini saya selaku moderator akan memandukan sesi sanggahan dari tim pro menyanggah
tim kontra untuk argumen yang tim kontra memberikan. Jadi saya akan mengasih waktu untuk tim pro menyanggah argumen dari tim kontra, maksimal waktu 2 sampai 3 menit. Saya persilakan. Oke, baik moderator. Di sini sesi sanggahan dari saya tim pro. Saya ingin menyanggah, memang benar SDA adalah potensi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan banyak negara gagal mengelolanya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sistem yang baik, kekayaan alam justru menjadi sumber masalah seperti yang pertama konflik, kedua korupsi, dan yang terakhir ketimpangan sosial. Mungkin itu saja dari saya memberikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk tim pro atas tanggapan kepada argumen tim kontra. Di sini saya memberikan waktu kepada tim kontra untuk menanggapi argumen yang sudah disampaikan oleh tim pro. Sebelum itu saya mengasih waktu 2 sampai 3 menit. Untuk tim kontra dipersilakan. Oke, terima kasih. Tadi dari tim pro sudah menyatakan bahwa masih banyak negara yang gagal untuk menjalankan tugas itu, contohnya menjalankan sumber daya alam tadi. Contohnya seperti masih banyak korupsi dan konflik-konflik serta ketimpangan sosial. Justru dari situ yang membuktikan bahwa fokusnya harus pada perbaikan sistem sumber daya manusia, bukan menyalahkan sumber daya alamnya itu sendiri. Jika tata kelola itu diperbaiki, maka kekayaan alam kita akan bermakna dan tidak akan kekurangan lagi. Mungkin begitu saja dari saya. Oke, baik. Itu sanggahan dari tim kontra kepada argumen tim pro. Di sini saya akan buka sesi tanya jawab dari kedua tim tersebut yang akan di dalamnya bertanya sesuai apa tema debat kita hari ini. Jadi di sini saya akan memberi waktu kepada tim pro dan tim kontra, maksimal waktu 5 menit, saling bertanya terkait materi debat kita hari ini. Jadi saya persilakan kepada tim kontra menanyakan kepada tim pro. Jadi pertanyaan dari kami itu, apakah jika kita hanya mengandalkan sumber daya alamnya itu sendiri, tetapi tidak memperbaiki sumber daya manusia atau pikiran dari manusia yang menjalankan program itu, apakah kita masih bisa sejahtera ke depannya atau tetap menjadi masyarakat yang miskin dan juga tetap di lingkungan yang begitu-begitu saja? Oke, baik, saya akan menjawab dari tim pro. Nah, bisa, karena yang terpenting adalah kualitas manusia dan sistem, bukan hanya SDA. Mungkin itu saja jawaban saya. Oke, kembali. Oke, terima kasih untuk kedua tim. Itu pertanyaan dari tim kontra kepada tim pro, dan tim pro menjawab pertanyaan dari tim kontra. Di sini saya akan membuka lagi untuk sesi tanya jawab dari tim pro kepada tim kontra dengan maksimal waktu 5 menit mulai dari sekarang. Nah, terima kasih. Di sini saya dari tim pro ingin bertanya, jika SDA adalah berkat, mengapa banyak negara kaya SDA tetapi miskin? Oke, baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari tim pro, di mana jika sumber daya alam adalah berkah, mengapa masih banyak negara kaya itu yang miskin? Itu sebenarnya yang pertama itu perlu dilihat itu dari sistem pendidikan dan pemerintahan dalam negara itu sendiri. Itu bukan hanya karena dari sumber daya alamnya saja, tetapi bagaimana cara pola pikir dan juga cara seseorang atau pemerintah itu menjalankan tugasnya dalam contoh dalam kayak memiliki membuka tambang atau kayak di kemarinnya Papua ya,
Nah Iya, itu nikel. kayak ambil Tambang. ya tambang nikel itu. Nikel. Contoh saja kita ambil contoh nyata itu macam di Papua. Kalau diperlihatkan Papua itu kan seharusnya ini daerah yang kaya juga, cuman karena itulah dari pemerintahnya yang tidak menjalankan programnya dengan baik, maka masih banyak yang miskin dan juga tidak sejahtera. Begitupun sebaliknya dengan negara-negara lain. Meskipun sumber daya alamnya penuh atau banyak, tetapi jika pemerintahnya tidak menjalankan dengan baik atas program-program yang dia ambil, itu tetap saja miskin. Begitu saja. Oke, terima kasih untuk kedua tim atas pertanyaan dari tim pro kepada tim kontra, dan tim kontra juga mampu menjawab pertanyaan dari tim pro. Di sini saya minta dua tim tersebut memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan filsafat Pancasila yang sudah kedua tim tersebut sudah menyampaikan argumennya masing-masing dan kaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya beri waktu 2 menit mulai dari sekarang. Mulai pertama dari tim pro. Saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari tim pro dalam filsafat Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tim pro menilai bahwa kekayaan SDA seharusnya dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat, namun kenyataannya terjadi ketimpangan. Oke, terima kasih untuk itu yang kita dengar, bahwa kesimpulan dari tim pro yang sudah menyimpulkan dari tema debat kita hari ini yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Jadi kita ketahui bersama dari tema yang kita debat hari ini berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang dimana tim pro menyatakan pada sila kelima itu berkaitan erat. Jadi kita kan semua tahu di negara Indonesia itu banyak sumber daya alam yang dikelola, tapi untuk di lapangan itu kan tidak sesuai. Itu mungkin kesimpulan dari tim pro. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada tim kontra untuk menyimpulkan argumen dan juga yang berkaitan dengan filsafat Pancasila. Saya beri waktu 2 menit mulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang tema debat kita pada hari ini. Jika dikaitkan dengan filsafat Pancasila, terlebih khusus dengan sila-sila Pancasila yang sudah tertera, yaitu saya ambil dari sila kelima, keadilan sosial, dan juga sila 1 yang dimana ketuhanan yang Maha Esa, yang diartikan bahwa sumber daya alam adalah anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai manusia yang menikmati sumber daya alam itu, kita seharusnya kita harus tetap menjaga agar kekayaan alam itu tetap dilestarikan, bukan untuk dirusak. Dan juga keadilan sosial, jika pengelolaannya dijalankan dengan baik, maka semua orang pasti bisa akan merasakan keadilan itu tanpa ada yang diskriminasi. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada tim kontra. Di sini saya akan menyimpulkan, kekayaan sumber daya alam tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Faktor utamanya adalah pengelola yang baik, keadilan distribusi, kualitas manusia, dan juga sistem. Jadi intinya, sumber daya alam bisa menjadi berkat jika dikelola dengan baik. Yang kedua, sumber daya alam bisa menjadi masalah jika disalahgunakan. Oke, mungkin itu saja rangkaian debat pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan juga melatih kemampuan berpikir kritis kita semua.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga kedua tim pro dan kontra. Akhir kata saya tutup debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.